أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Kita syukuri nikmat itu. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, para aulia dan ulamanya. Semoga kita semua kelak berkumpul kembali bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin Allahumma amin. Naam. Kita sudah belajar banyak. Air sudah lewat. Ada air mutlak, ada air musyammas, musta'mal, air mutanajis, air najis, air haram. Kita sudah belajar itu semua. Air mutlak adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Air hujan turun dari langit, air laut, dua-duanya bisa karena mata air ataupun juga turun hujan. Air sumur juga begitu, air sungai juga begitu, mata air juga begitu, air salju begitu, air embun begitu. Atau air yang tetap pada asal penciptaannya, ya. Kayak di India sudah sering sekali saya jelaskan, ada namanya hujan merah, hujan merah. Nah, itu disebut juga air mutlak. Kenapa? Karena turun dari langit dan juga tetap pada asal penciptaannya. Air laut, asin, tapi bisa kita gunakan karena tetap pada asal penciptaannya. Itu namanya air mutlak, ya. Air yang juga tetap pada penciptaannya dan tidak memiliki ikatan nama yang merekat dengan dia. Contoh, ya, air ini kalau dipindah ke botol ya jadi air botol gitu, ya. Tapi kalau air kopi dipindah ke sini ya kopi, pindah ke sini juga kopi gitu. Makanya kopi nggak bisa kita pakai. Kemudian ada namanya air musyammas, air yang dipanaskan, ya. Karena suhu yang sangat panas dan juga tempat penampungannya terbuat dari tembaga, besi dan lain sebagainya, akhirnya bisa menimbulkan penyakit. Kalau di Arab dulu nama penyakitnya penyakit baros. Penyakit baros itu adalah penyakit yang mana bisa merusak kulit kita. Jadi kita bisa ngelihat daging kita tuh. Naudzubillah tsumma naudzubillah, makanya dimakruhkan. Begitu juga air yang terlalu panas atau terlalu dingin yang bisa merusak kulit. Terus air musta'mal, air yang terpisah setelah bapak-bapak wudu tuh, itu namanya air musta'mal. Misalkan bapak wudu terpisah dari anggota tubuh, itu namanya air musta'mal. Statusnya suci tapi tidak bisa mensucikan kecuali sampai dua kulah. Dua kulah berapa liter, Pak? 216. Berapa? 216 liter, ya. Atau mau ngambil pendapat yang lebih ringan ya 200 liter ada, 178 juga ada gitu ya. Ini khilaf di kalangan para ulama gitu. Tapi normal umumnya 216 liter. Oke. Itu namanya air mustakmal. Jadi air mustakmal kalau misalkan kita pengen jadikan air mutlak ya caranya kita genapin tuh. Misalkan air mustakmalnya segini ya dijadikan 2 kulah tadi itu. Kita lempar ke sungai, ya jadi mutlak lagi. Lempar ke laut, jadi mutlak lagi. Lempar ke sumur, jadi mutlak
mutlak lagi. Nah, terus air mutanajis, air sedikit kejatuhan najis. Ini statusnya tidak suci dan tidak mensucikan. Tapi masih bisa dirubah nih air mutanajis. Kenapa? Kenapa bisa dirubah air mutanajis ini? Ya karena masih mutanajis, bukan air najis gitu loh. Kalau air mutanajis ini kan kita masukkan ke dalam kolam, ya dia tidak akan apa namanya, tidak akan berubah itu air kolam karena najisnya sedikit. Tapi kalau misalkan satu bak meskipun 2 kula tapi isinya najis semua, ya itu namanya air najis. Jadi beda ya Pak. Barang mutanajis juga ada. Misalkan ini suci nih, coba lihat nih handphone antum apa kayak gitu ya. Kemudian jatuh ke comberan yang najis atau jatuh ke setiteng misalkan. Terus mau diambil, dicuci bersih, itu masih bisa. Kenapa? Karena status barangnya mutanajis. Nah, air najis ya emang najis semuanya gitu. Air haram apa tuh? Wudu pakai air tetangga nggak izin. Itu air haram namanya. Lu beneran, ini nggak bercanda. Itu namanya air haram. Air mutlak tapi haram statusnya itu ya. Air mutlak tapi haram. Kenapa? Karena nggak izin. Terus kita belajar juga tentang samak. Tahu samak Pak? Menghilangkan lendir dan darah secara permanen pada kulit. Semua binatang kalau disamak suci kecuali 3. Anjing, apalagi? Yang 3? Mantan. Bukan. Ya. Yang ketiga apa? Masa pada lupa nih? Kawin silang. Pokoknya kalau anjing dikawinin sama babi, jadi apa tuh? Jingba, 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 apalah terserah gitu kan. Atau babi dikawinin sama kuda, jadi bida. Itu ya. Itu mau disamak 100 kali sampai kulitnya hancur juga tetap aja najis. Ya, oke. Manusia kalau jadi bangke, suci bangkainya. Bangkai manusia itu apa ya? Mati gitu. Manusia yang mati yaitu bangkai namanya. Semua bangkai itu suci kalau disamak kecuali ya tadi itu. 3 itu. Berarti najis dong bangkai binatang itu. Iya. Kalau kurban gimana? Najis nggak? Enggak. Kenapa? Disembelih secara syariat. Nah, ini masalah penyembelihan juga penting kita pelajarin gitu. Kenapa? Karena orang yang nyembelih kurban gitu ya, orang yang nyembelih itu keyakinan juga harus sama gitu dengan orang yang ngasih kurban. Misalkan Bang Anwar orang NU, Bang Anwar nyembelih nih, terus orangnya Muhammadiyah, Bang Anwar yakinnya besok nyembelihnya dia Muhammadiyah hari ini, itu nggak sah sebagai idul kurban. Jadi kudu ada kesamaan. Macam-macam deh pokoknya itu ya. Terus kita udah belajar juga tentang pentingnya kita bersiwak ya. Bersiwak itu bisa pada saat kita mau wudu, bisa pada saat kita mau sholat ya, tetap dapat kesunahannya itu. Terus barang-barang yang bisa gantikan kayu siwak, kayu arok itu apa? Bikulli khashinin muzilin lil qalhi tahir. Menghilangkan keraku kuning, suci dan bahannya kasar. Jadi pakai ini juga bisa nih. Siwak pakai ini. Niat siwak gitu ya, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja gitu. Mungkin sebagian orang akan menganggapnya itu menjijikkan, perbuatan tidak menyenangkan. Bisa kena pasal nggak tuh? Nggak kan? Ya, tapi kalau Anda pergi ke Arab atau kemana ngeliat orang begitu, jangan antipati, emang begitu caranya gitu. Kadang-kadang sebagian habaib juga pakai ridaknya, ya, dicari siwak nggak ada, dia pakai ridak deh. Gitu. Berarti sikat gigi bisa gantiin? Bisa. Makanya sikat gigi ya innamal a'malu binniyat. Kalau orang nggak niat ya nggak dapet lah dia. Saya niat bersiwak untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu baru dapat pahala 70 kali lebih banyak sholatnya dibandingkan orang yang tidak pakai niat. Itu kita sikat gigi sehari berapa kali coba? Berkali? Jangan-jangan di sini ada yang sikat gigi sehari sekali lagi. Jangan deh ya. Maksudnya jangan-jangan tuh jangan ya. Nah, baik, itu namanya siwak ya. Kata Nabi SAW, sholat dengan siwak itu 70 kali lebih besar pahalanya ketimbang sholat tanpa siwak. Atau kama qala Nabi SAW. Nah, kemudian kita juga udah belajar tentang wudu
ya bahwa wudhu ini punya fardu 6. Yang pertama adalah nih niat. Niat itu ditempatkan di dalam hati mulai dari kita mau masuk tempat wudhu juga nggak apa-apa. Yang penting, nah, yang penting apa? Pada saat kita membasuh wajah kita, niat itu masih ada. Oke? Jadi kalau misalkan saya dari sini nih, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhillah dari sini misalkan. Terus saya pergi ke belakang. Sampai di belakang saya nggak nawaitu lagi, tapi niatnya sudah ada di sini, ya sah. Ya begitu kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Teruslah niat apa? Harus pakai bahasa Arab? Enggak lah. Pakai Jawa boleh, Sumatera boleh. Aku niat. Iya, aku niat mau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, orang pengen niat kayak gitu nggak apa-apa. Ya, cuma kalau pakai bahasa Arab karena memang agama Islam ini identiknya dengan bahasa Arab ya pakailah gitu kan. Toib. Terus membasuh wajah dari min mana biti sya'ri ya, dari tempat bapak-bapak tumbuh rambut sebelah sini sampai satu jari di bawah dagu sini ya, karena ini masuknya masih muka, masih kepala nih ya, sama bagian sini nih ya, sampai telinga tuh kena ya. Itu wajibnya ya, itu wajib fardunya wudhu. Berapa kali? Sekali. Yang dimaksud sekali Pak, itu bukan kita satu kali begini. Yang dimaksud satu kali itu Anda melengkapi semua muka itu baru satu kali, melengkapi tangan satu kali. Jadi kalau misalkan kita ngebasuh ini zret sini, ini belum satu kali Pak. Kalau kita cuma sebagian sini misalnya zret, itu belum satu kali. Jadi satu kali kata Imam Nawawi ya semuanya nih. 1, 2, 3, semuanya harus kah? Nah, oke. Kemudian tangan sampai melewati siku. Ya ini kan siku nih. Dilewatin lah, dilewatin. Jangan pas ngepas banget di sini gitu. Ya. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ya melewati siku. Jadi jangan sampai cuma sampai sini gitu siku kita gitu, nggak lewatin aja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita dari urun muhajjalina min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu kita. Maka semakin panjang kita wudu, semakin banyak perhiasan kita, ya. Oh, kalau gitu, tapi wudunya juga jangan kalau sini, ya. Nanti basah baju bapak-bapak ya, jangan gitu juga gitu. Kalau di rumah ya fadhal ahlan wa sahlan gitu. Kemudian tangan kiri juga begitu ya, semuanya kena. Mengusap sebagian kepala meskipun kurang dari seperempat ya. Kalau rambutnya panjang, rambut panjang melewati kepala, dia nggak sah kalau ngusapnya di bagian sini. Jadi harus yang memang posisinya ke kepala. Tuh. Ngusap gini aja, nih sebelah sini nih. 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 Tuh. Kalau mak-mak ya, mama Anda punya istri gitu kan, bisa masuk pakai jilbabnya. Gak usah bertanya-tanya kayak kurang ide aja. Kadang-kadang banyak banget, gimana caranya Bib? Apakah saya harus copot jilbab? Ya nggak harus lah gitu. Bahkan kata Imam Romli, kalau kita itu pakai ada lapisan di atas kepala kita, terus kita kena air itu tetap sah. Jadi pakai peci nih misalkan, ada hail, ada penghalang peci. Kita siram, terus air itu memang merembes sampai ke bawah, kena tuh kurang dari seperempat kepala kita ya, beberapa helai rambut lah kena, ya tetap kita dianggap sebagai orang yang sudah berwudu. Ini kita bicara yang wajib-wajib saja. Kemudian membasuh, ini mengusap ya, bukan membasuh, ya beda gitu. Jadi misalkan pakai tisu, basahin tisu, lap di sini juga tetap dikatakan, asal di tisunya nggak ada minyak wangi ataupun zat yang bisa merubah air. Kemudian kaki juga Pak ya, dibasuh melebihi mata kaki. Wudu itu jangan kayak capung. Iya. Nah, dia ngomong tuh. Ya. Air, ini capung nih. Pernah lihat capung kan? Satas. Wah, capung cebok. Saya kadang-kadang lihat orang tua, maaf yang ngerasa tua ya gitu. Jadi saya pernah wudhu sama saya mau khotib gitu. Bapak itu wudhunya enak sekali gitu. Kemudian gini. Saya bilang,
waduh, nih mana negornya nih, udah mau bunyi lagi gitu kan. Ya udah akhirnya saya tinggal, saya cuma bisa doa doang tuh kayak begitu ya. Nah, kemudian tertib. Tertib ya, dulu udah kita bahas ya kenapa tertib itu nggak disebutkan. Saya nggak mau nukilin pendapat mazhab yang tertib itu nggak wajib. Wah, males deh, jangan aneh-aneh deh ya. Udah jangan aneh-aneh gitu. Tapi Beb, ada ulama aswaja bilang ya udah jangan aneh-aneh, tertib aja udah ya. Ya, kecuali pengen jadi terkenal, sekalian dong ngomong bisa bahasa semut. Nah, itu tanggung Pak, nanggung banget itu bilang. Air zam-zam itu tembus ke Cinere. Nah, itu sekalian gitu kalau mau terkenal, jangan aneh-aneh gitu ya. Ya tertib itu nggak disebutkan karena memang dari padanan ayatnya aja kita disuruh dari atas ke bawah, ke atas lagi ke bawah. Kalau seandainya tertib itu nggak diwajibkan, tentu yang disebutkan kepala dulu baru muka, tangan baru kaki. Tapi kita disuruh zigzag, muka tangan, tangan pala, pala kaki. Itu mengindikasikan bahwa tertib itu wajib, sebagaimana juga para sahabat juga tertib. Nah, ya itu yang fardu-fardu ya. Kemudian yang sunnah-sunnah banyak. Pertama sunnah adalah kita baca bismillah. Kalau dalam WC yang ada WC-nya ya baca bismillah dalam hati saja. Kemudian kita disunahkan mencuci tangan kita hingga bersih. Menjadi wajib itu kalau tangan kita ada hail kotor ya. Ini bagi orang yang tangannya bersih. Cuci tangan ya sih. Habis itu disunahkan kita berkumur tiga kali, kecuali lagi puasa tidak boleh mubalaghah, kita tidak boleh berlebihan kumurnya. Ini kadang-kadang niat banget kumurnya gitu kan, akhirnya masuk tuh setetes, masuk setetes batal sholat puasa bapak ya. Bapak sengaja, karena bapak sengaja bilang kan nggak sengaja masukin, kan airnya nggak sengaja kata bapak, kumurnya sengaja nggak? Kan zaman sekarang ada meme tuh, dia kepleset pisang, set, ujungnya lagi puasa jatuh, ininya jatuh juga tuh, minum dia bawah. Nggak ada sengaja. Sama kayak orang nyicip, lagi buka puasa, dia masak gitu kan, sebelum buka puasa dia nyicip, ketelen, batal. Lagi ngabuburit, sengaja duduk di depan tukang sate, asapnya ke dia tuh, masuk ke hidung dia, ketelen. Yang saya lucu kadang ada yang punya pendapat orang kalau korek kuping batal puasanya. Buset dah. Berarti orang pada batal semua, ngupil, ngupil batal berarti. Berarti batal semua orang BPJS. Ada di sini yang sehari nggak ngupil Ramadan? Kenapa pada bengong? Gue nanya serius nih. Sehari nggak ngupil ada? Enggak lah. Gak bakal. Gue protes, gue ikutin tuh kalau ada orang bilang, saya Habib nggak ngupil. Coba lu gue ikutin. Pasti begini nih. Nih. Ya kan? Masuk kayak ke dalam. Kadang-kadang ada yang kita lihat lagi sholat gitu kan, masih aja ngupil. Iya gitu. Saya pernah dapat kabar tuh dari istri saya, ikut pengajian lah. Udahlah pengajian aswaja ya aswaja. Jadi dia bilang masukin korek kuping batal. Terus dia bilang berarti kalau ada kotor lagi kita bersihin batal dong gitu puasa. Gampang banget enggak. Yang membatalkan itu kalau masuk ke jauf. Jauf itu kan manfaat maftuh. Pertama syaratnya itu kan manfaat maftuh, orifis, sesuatu yang terbuka secara alami. Hidung, telinga, kotak, kemudian mulut, sampai dia itu masuk ke kerongkongan, tembus ke maidah, ke lambung. Nah, itu namanya jauh, termasuk lubang dubur, maaf ya, itu juga jauh. Makanya dalam mazhab Maliki boleh kalau darurat tuh, dengan catatan yang masuk adalah benda mati, bukan benda hidup. Ya, tuh tangan apa kumur jangan berlebihan. Kemudian istinsyak masuk, kita juga kalau versi Imam Ghazali ya, bukan Imam Suyuti ya. Imam Suyuti lain lagi pendapatnya sama doa ini. Jadi versi Imam Ghazali kita disunahkan doa apa bib doanya ya. Mulai kita basuh tangan doa. Terjemahnya gini, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci dan mensucikan. Ya. Terjemah Arabnya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Oke. Terus Bapak kumur, Pak. Itu doa lagi, Pak. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika
wa ala kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tolong saya, lagi kumur dalam hati, Pak. Ya Allah, tolong. Makanya jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat orang wudu cepat-cepat tuh doanya kapan gitu kan? Itu kan doanya butuh waktu, kumur gitu kan doa. Diresepin dulu, Pak. Itu Bapak lagi ibadah gitu. Karena kunci sholat Bapak ada di situ. Bapak kumur tuh, ya Allah, tolong saya untuk baca Quran. Kalau ada orang nggak baca Quran, gimana caranya supaya dia gampang baca Quran? Wudunya benerin, kumurnya benerin dulu. Ya Allah, tolong saya baca Quran, baca kitabmu, dan banyak berzikir, dan matikan saya, dan tetapkan kaki saya di atas kalimat syahadat. Ada doa. Imam Abdul Al-Haddad cerita. Jadi ada orang ahli maksiat pergi haji, Pak. Begitu sampai di Mina, semoga Allah anugerahkan kita pergi haji. Amin. Dia waktu sampai di Mina, dia ngambil batu. Batunya ada 7. Batunya ada tuh 7. Kalau 4 apa? Jatah poligami 4. Ya. Ya. 4 apa 4? Jatah poligami. Kalau 5 masa pemerintahan. Tapi nggak tahu juga, ditambah bisa juga tuh. Ya, tergantung lah pokoknya. Walhasil 7 batu ini dia bacain doa nih, Pak. Allahumma inna nastaudi'uka fi hadzal makan syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wahsyurna ma'a zumrati man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Apa artinya, Pak? Bagus betul artinya. Setiap batu dia bacain itu. Ibaratnya batu nih. Ya Allah, saya titipkan di tempat ini kesaksian saya. Bahwasanya saya bersaksi tidak Tuhan selain Engkau. Dan seorang nabi mulia yang namanya Muhammad bin Abdullah itu adalah utusanmu. Hidupkan saya dengan itu dan matikan saya dengan itu dan kumpulkan saya dengan orang yang mengucapkan itu, yaitu 2 kalimat syahadat. Ditaruh. Habis itu batunya ditaruh lagi. Malamnya di ngimpi mau dimasukin neraka. Setiap neraka kan pintunya ada 7 tuh, Pak. Ada 7 neraka tuh pintunya. Ditutup sama batu besar. Ada suara, kamu selamat tuh gara-gara batu yang kamu bacain syahadat itu. Ya, jadi kalau kita lagi ke tempat-tempat yang baik, ya baca tuh. Dan kita dilarang sama para ulama ngembat. Nah, tau ngembat nggak lo? Ngembat. Nah, nyolong barang dari Makkah atau Madinah, Pak. Batu. Ya orang Indonesia kan begitu. Tanah. Kalau dari yang lain boleh deh, ya. Kalau misalkan apa yang mana itu ke Dudi Kosambi, ya kan pati ini tanah berkah Ustaz Nu'man, ya kan. Gua habis ke rumah Ustaz Nu'man, tanahnya berkah nih, gua bawa, lu bawa aja lu tanahnya. Cuman kalau udah di Mekah sama Madinah nggak boleh tuh. Kalau misalkan udah kecolong tuh, kudu dibalikin. Kudu dibalikin, ya. Kenapa kok orang dulu itu waktu mereka haji dan umroh itu zaman sekarang ya oleh-oleh. Pada oleh-olehnya itu, Pak, oleh-oleh yang Anda beli di Mekah sama Madinah itu dibuatnya di mana, Pak? Cina, Pak. Tanah Abang juga ada. Bener nggak? Bener kan? Tapi kenapa pada beli di sana? Kata Syekh Zakaria Thalib, karena segala bentuk benda yang udah masuk kota suci itu membawa keberkahan dari kota suci itu. Makanya dikasih, meskipun itu cuma siwak, apa dibawain, keberkahan kotanya, keberkahan udaranya, bukan cuma tanahnya. Naam, ya. Itu kita berdoa pas waktu masukin air kidung, doa terjemahnya begini, ya Allah, tolong berikan saya rizki bisa mencium bau surga dan engkau ridho pada saya. Itu pada saat kita istinsyak. Tapi kalau gini doang nggak mungkin bisa doa, nggak mungkin bisa doa itu. Doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anna. Pas istinsar, Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa su'iddar. Pas kita itu ya, ya Allah, aku minta tolong jangan sampai hidungku ini mencium bau neraka. Baunya jangan sampai. Itu kan kita doa, Pak. Doa kita begitu. Terus pada saat kita basuh wajah, Allahumma
pas niat ya, kan nawaitu udah niat, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh auliyaika wa taswadu wujuh a'daika. Ya Allah, putihkan saya punya muka sebagaimana Kau putihkan wajah kekasihmu di hari kiamat. Dan jangan hitamkan saya punya wajah sebagaimana Kau hitamkan wajah musuhmu di hari kiamat. Hakadha. Nah, terus kita basuh tangan. Doa tuh, ya Allah tolong kasih saya kitab dengan tangan kanan. Dan hisab saya dengan hisab yang gampang. Hisab yang gampang itu gimana? Ibaratnya pemeriksaan kita digampangin. Pernah kan kita ngelewatin pos pemeriksaan? Terus ditanya misalkan di pos pemeriksaan, sama polisi ditanya gitu, KTP mana? Ini mana? Akhirnya apa? Kena tuh kita. Paling enggak apa? Ribet kan? Ngasih KTP apa? Tapi kalau orang itu dikasih sesuai gampang, oh ya udah lewat ya. Gitu. Jadi kita nggak ribet gitu. Minta. Nah ketika pegang tangan kita membasuh tangan kiri, doa lagi Pak. Ya. Kalau tangan kan Allah ma'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasirah. Ya Allah tolong berikan saya kitab dengan tangan kanan, hisab saya dengan hisab yang gampang. Kalau yang kiri, ya Allah tolong berikan kitab saya jangan dari tangan kiri, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggung saya. Jangan hisab saya dengan hisab yang susah ya Allah. Kemudian ketika kita mengusap kepala nih, kita doa lagi tuh. Kita doa lagi, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah haramkan saya punya rambut dan kulit kepala dari api neraka. Ketika kita basuh kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratikal mustaqim ma'a ibadikas shalih. Ya Allah, tetapkan saya punya kaki di atas sirat. Nah, setelah kita buang ini, nah membasuh wajah disunahkan bagi laki-laki yang jenggotnya tebal untuk di sela-sela. Tapi kalau laki-laki yang jenggotnya tipis, maka air harus masuk ke dalam. Tipis atau tebalnya ditentukan, kelihatan nggak kita kalau di kaca. Kalau lagi ngaca gitu jarak gini nih, kelihatan nggak jarak orang ngobrol sama kita, kelihatan nggak nih bagian-bagiannya sini. Kalau kelihatan, maka kita nggak bisa cuma gini doang Pak. Kita harus berusaha untuk mengalirkan air itu. Ya, kalau perempuan atau laki-laki bencong yang belum jelas kelaminnya, maka dia wajib untuk membasuhnya. Itu perempuan. Nah, kemudian 3 kali ya, 3 kali sunnah. Kemudian juga menyala-nyala jari-jari kita sela ya, itu juga kita disunahkan. Kemudian menggosok, dalam sebagian mazhab itu disunahkan tadlik, ini digosok ya supaya bersih. 3 kali kita mengusap kepala dari depan ke belakang. Jadi satunya begini Pak, ini satu, ya, ambil air lagi, 2, 3. Kalau misalkan gue pengen banjirin Beb, ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa juga, ya, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kan kata Nabi jangan kita mubazir. Nah ini ribet lagi nih masalah ini nih. Gimana coba kalau siapa di sini yang betul-betul irit wudunya? Wudu kan kita biasanya biarin ngocor kan, muka biarin ngocor, mubazir. Coba kalau kayak begitu dihisap sama Allah, apa nggak mati kita? Dari wudu doang tuh belum maksiat tuh. Kacau emang, ya. Aduh ampun deh ya Allah, saya kadang mikir, ampun deh kita ini ngomong doang nih. Aduh nggak bisa nih, ampun saya bilang, ampun ya nggak bisa, saya bilang ampun. Ampun, kalau nggak minta ampun sudah nggak bisa nih, nyerah deh udah deh. Saya berusaha, tapi ampun deh. Gitu. Dihisap setetes aja, setetes lewat. Malaikatnya rese misalkan, tuh setetes lo, mubazir lo. Itu bukan duit lo, duit BPJS tuh, duit orang. Masjid wakaf, lu sembarangan lu pakai, coba digituin sama malaikat. Apa nggak keder Pak? Ya, jadi bagusnya ini perhatiin supaya apa? Itunya sih sebenarnya nggak dilihat, tapi upaya kita yang dilihat sama Allah. Oh, orang ini ngerti juga ya, gitu dilihat. Terus disunahkan kita juga kaki sebetis, dibasuhnya sebetis dan juga di sela-sela jari kaki. Udah habis itu kita doa. Yang wudunya model gitu, terus dia ngadep kiblat dia doa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Enggak usah dikeringin. Enggak usah dikeringin. Itu nanti ketika netes air, dosa-dosanya netes. Dosa mata, dosa muka, dan lain sebagainya. Dosa tidur waktu lagi di majelis. Ini kayaknya banyak berdosa semua tuh. Ya, orang-orang berdosa semua lihat. Bobok di majelis. Ya. Mendingan lah daripada bangun di diskotik, kan dijawab ntar. Ya enggak? Mendingan gua, Beb. Gua mau tidur di majelis, nggak apa-apa. Daripada bangun di diskotik, kan begitu. Betul ya, betul ya. Taib, saya kira cukup sekian. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Fadal. Jadi nanti kalau kita belajar fikih Syafi'i lagi, udah nggak perlu saya review nih. Ya. Karena fikih itu memang kudu diulang ulang setahun sekali minimal itu. Baca kitab takrib, matan wewa takrib minimal diulang setahun sekali. Ya itu. Hadza wallahu a'lam. Nah, silakan yang mau mendiskusikan, mungkin Bang Anwar. Kalau nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya, ya udah. Semoga kita semua dikasih sehat walafiat, dikasih keberkahan dalam rezeki, dan kita bisa matinya dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli tin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sya'ulillahi lana wa lahumul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin fa'fu ya karim fa'fu ya rahim irhamna ya rahman rahim indahum fi subhanakallahumma wa tahadu fi salam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.